Shalom saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Sungguh kami merindukan Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kerinduan kami kepadamu Tuhan, hendak kami wujud nyatakan dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena dengan membaca merenungkan firman-Mu, maka kami hidup di dalam kebenarannya. Kami hidup di dalam keinginan-keinginan Tuhan untuk kami jalani dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan beri bagi masing-masing kami. Berilah kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami memahami kehendak-Mu. Dan dengan demikian kami melakukan firman itu dalam hidup yang Tuhan beri bagi masing-masing kami. Hamba-Mu Engkau berkati untuk menyampaikan kebenaran di saat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk melakukannya. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, saat ini kita akan membaca dari kitab Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-33 sampai ayat yang ke-43. Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-33 sampai ayat yang ke-43. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus disalibkan. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara sekalian. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Saudaraku yang terkasih, Nelson Mandela dalam autobiografinya yang berjudul Long Walk to Freedom menuliskan kisah hidupnya di penjara. Dan salah satu ceritanya di balik jeruji besi, sang tokoh apartheid ini sering mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Bahkan ada seorang sipir penjara yang sering menyiksa dirinya dengan cara digantung terbalik sambil dikencingi oleh sipir tersebut. Mandela menyimpan perkara ini di dalam hatinya dan selalu mengingatnya. Dan saat Mandela dibebaskan dari penjara,
pada tahun 1990. Dan kemudian pada tahun 1994 terpilih menjadi Presiden Afrika Selatan. Maka ia memerintahkan ajudannya untuk mencari sipir penjara yang sering menyiksanya tersebut dan membawanya ke hadapan Mandela. Sipir tersebut tentu saja sangat ketakutan. Ia berpikir bahwa pasti Mandela yang telah menjadi presiden itu akan membalas dendam dengan menghukum balik dirinya. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Tidak demikian. Tidak seperti yang ditakutkan oleh sipir penjara itu. Ternyata dengan tulus Mandela justru memaafkan dan mengampuni sipir penjara tersebut. Ia memeluk sipir tersebut sambil berkata, "Hal pertama yang kulakukan ketika menjadi presiden adalah memaafkan." Suatu kisah yang luar biasa dari seorang tokoh pembebasan di Afrika yang kemudian menerima penghargaan Nobel karena perjuangannya untuk membuat manusia di negaranya sama. Tidak ada yang beda, hanya karena warna kulit. Di Indonesia juga, saudara-saudara, ada suatu kisah tentang memaafkan dan mengampuni ini. Ingat peristiwa tentang Ade Sarah yang dibunuh oleh mantan kekasihnya yaitu Hafid bersama pacar barunya yang bernama Ashifa. Ade Sarah mati dengan cara disetrum dan mulutnya disumbal, kemudian mayatnya dibuang di pinggir jalan tol Bintara, Bekasi. Bagaimana perasaan orang tuanya ketika mengetahui anak semata wayang ini mati sia-sia? Tentu saja ia sangat terpukul. Ia kaget dan sedih. Tetapi kemudian Elizabeth Diana, ibu dari Ade Sarah, dengan luar biasa mau memaafkan dan mengampuni pembunuhnya ini dan tidak menyimpan dendam kepada pembunuh anaknya. Walaupun ada derayan air mata kesedihan atas kehilangan anak terkasih, tetapi itu tidak melunturkan imannya untuk mengampuni. Saudaraku, dari dua kisah di atas maka kita melihat bagaimana semangat mengasihi bukan hanya ada dalam situasi menyenangkan, tapi juga dalam situasi-situasi terburuk sekalipun. Karena ternyata dalam keadaan terburuk ini, maka kasih itu teruji. Sebagaimana kita juga belajar bersama dari kisah salib dan penyaliban Tuhan Yesus Kristus di tempat bernama tengkorak, Kalvari. Dalam ungkapan Yunani disebut kranion dan dalam bahasa Arab disebut Golgota. Dari nama tempatnya saja kedengarannya menakutkan. Tapi itu tidak membuat Yesus kecut dan takut. Malah sebaliknya, dari tempat bernama tengkorak dan di antara kedua orang penjahat, sebagaimana catatan dalam teks ayat yang ke-33, Yesus berkata suatu perkataan yang luar biasa. Pater aves autois, ugar oidasin. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam ayat yang ke-34. Suatu perkataan yang lahir di tengah situasi terburuk dan terpuruk. Tapi juga suatu perkataan yang adalah tindakan dari setiap pengajarannya tentang kasih sejati. Yesus mengajarkan arti mengasihi, yaitu mampu mengampuni, bukan hanya sekali, tapi berkali-kali tiada batas. Sebagaimana ungkapannya terhadap Petrus, dilakukannya untuk mengampuni orang lain sebanyak 70 kali 7 kali. Kita bisa bandingkan itu dalam catatan Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22 yang berkata, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali.
Karena melalui teks ini kita melihat bukan hanya sekali Yesus mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Mulai dari penangkapannya, ia digiring ke sana kemari dari imam besar Kayafas, Pilatus, Herodes, kembali ke Pilatus. Termasuk penyiksaan yang dialami sampai pada saat penyalibannya dalam kisah ini. Seorang yang benar tapi dibuat bersalah oleh orang-orang yang salah tapi merasa diri benar. Saudaraku, kita melihat bagaimana Yesus mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari pemimpin-pemimpin, yaitu para anggota Mahkamah Agama Yahudi, Sanhedrin, dalam ungkapan Yunaninya Arkontes. Perlakuan itu telah dimulai dari awal sampai pada akhir penyaliban Yesus di atas kayu salib. Kita membaca bagaimana mereka di ayat 35 dikatakan mengejek. Dalam ungkapan Yunaninya exemukterizon, terus menerus atau berulang-ulang mengejek dengan mengatakan, jika engkau adalah Mesias, selamatkanlah dirimu. Masakan hanya orang lain Yesus selamatkan, sedangkan dirinya sendiri tidak. Hal yang sama juga dilakukan oleh prajurit yang mengolok Yesus. Dalam ungkapan Yunaninya enek paiksan. Mereka memberi anggur asam kepada Yesus. Ungkapan Yunaninya dikatakan di sana proser komenoi oxos prosferontes autoi. Sambil mendekat, mereka memberi anggur asam kepada Yesus. Sambil berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Di ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-37. Pemberian anggur asam ini adalah sebuah penghinaan, olok-olokan prajurit. Karena anggur asam tidak pernah diminum oleh seorang raja. Anggur asam hanya diminum oleh orang-orang miskin, termasuk para prajurit. Dengan memberi anggur asam, mereka menyetarakan Yesus dengan diri mereka. Dan hal lain yang kita bisa baca dari teks ini, bagaimana Yesus juga mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari rekannya yang bersama-sama disalibkan. Teks ayat 39 mengatakan, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kristus yang diurapi adalah suatu gelar kehormatan yang dimuliakan. Kalau sebelumnya kita membaca ada penghinaan dan olok-olok, maka sekarang di ayat 39 lebih dahsyat, yaitu menghujat. Kata menghujat ini dari kata Yunani, eblasphemei. Dapat juga diartikan sebagai caci maki, dan ini dilakukan secara berulang-ulang. Karena menggunakan kata kerja Yunani bentuk imperfect. Seperti saat pemimpin-pemimpin agama Yahudi mengejek Yesus. Tentu kita memahami bahwa orang yang menghujat, yang mencaci maki ini adalah seorang penjahat dan sekarang dalam keadaan yang tak menguntungkan, sedang mengharapkan terjadi mujizat. Mungkin dalam pemikirannya, jika terjadi keajaiban, terjadi mujizat, maka ia akan bertobat. Tetapi saudara, memang pada kenyataannya situasi itu tidak terjadi. Maka ia dengan kesalnya menghujat, mencaci maki Yesus. Suatu kondisi miris, seseorang yang sedang terhukum tapi tidak ada upaya untuk menyadari kesalahannya sehingga terhukum, malah menghakimi Tuhan Yesus yang dihukum sekalipun tidak bersalah. Namun saudara-saudaraku, di balik perlakuan tak menyenangkan dalam peristiwa penyaliban dalam teks Injil Lukas 23 ayat 33 sampai 43 ini, ada seorang lain dari salib berbeda dan berdampingan dengan Yesus. Kemudian mengatakan di ayat 40 sampai ayat 42. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Penderitaan salib serta perjumpaannya dengan Yesus telah membawa dia mengakui Tuhan dan menyadari kesalahannya. Kemudian melahirkan iman luar biasa. Ingatlah akan aku apabila engkau, Yesus, datang sebagai raja.
bak gayung bersambut pengharapan serta imannya mendapatkan kepastian jawaban dari Yesus. Di ayat yang ke-43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudaraku, sehubungan dengan kisah penyaliban ini, apakah yang harus kita lakukan untuk meresponi firman Tuhan dalam kehidupan kita? Pertama, Yesus tahu betapa sulitnya mengampuni orang lain, terutama mereka yang membenci kita. Yesus tahu di dunia ini ada banyak orang yang sok tahu, bahkan seolah-olah sangat tahu dengan keberadaan kita dan kemudian sering menghakimi kita. Yesus tahu kebenaran seringkali dikorbankan demi kepentingan diri dan kelompok tertentu. Yesus tahu bahwa kebenaran bisa dijungkir balikan menjadi kesalahan. Yesus tahu bahwa dalam melakukan kebenaran, kita akan berhadapan dengan resiko kehilangan kehormatan, popularitas, dan juga kemuliaan diri. Karena Yesus tahu, dalam kebenaran kita sering dihina, diolok-olok, bahkan dihujat, ataupun dicaci maki olehnya. Maka Yesus mengajarkan dengan perkataannya yang harus menjadi doa saat kita menghadapi situasi yang disebutkan di atas. Dengan terus berucap, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan adalah kasih yang dibuktikan dalam tindakan dan bukan hanya menjadi ucapan manis di bibir mulut orang percaya. Sekali lagi, pengampunan adalah kasih yang dibuktikan dalam tindakan dan bukan hanya menjadi ucapan manis di bibir mulut orang percaya. Salib mengubahkan kita untuk dapat mengampuni orang lain dengan kasih Kristus tanpa batas. Sesulit apapun luka yang ditinggalkan seseorang dalam hati kita, jangan biarkan dia menjadi luka yang membusukkan tulang. Martin Luther King Jr. mengatakan, kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Hanya cahaya yang bisa melakukan itu. Benci tidak bisa mengusir kebencian. Hanya kasih yang bisa melakukannya. Pengampunan bukanlah tindakan sesekali. Itu adalah sikap yang konstan. Saudaraku, jika saat ini engkau sedang dikecewakan oleh suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, saudara-saudaramu, atasanmu, karyawanmu, juga mungkin anggota jemaat serta teman sepelayananmu, ingatlah ucapan Yesus yang harus menjadi doa dan tindakan kita. Lepaskanlah pengampunan dan bukan memendam kebencian. Kedua, salib Yesus mengingatkan kita bagaimana tantangan dalam kehidupan yang benar dalam karya kemenangan salib itu. Bahwa kita akan menghadapi banyak penghinaan, cemoohan, bahkan caci maki dalam hidup ini. Bahkan terkadang kita juga akan mengalami masa di mana teraniaya karena kita adalah pengikut salib Yesus. Direndahkan serendah-rendahnya dan dibuat malu karena kebenaran salib dalam hidup. Akan ada banyak anggur asam menyertai langkah kaki kebenaran perjalanan kehidupan saya dan saudara-saudara. Seperti Yesus yang terhina, direndahkan serendah-rendahnya dan meminum anggur asam, tapi ia menang. Maka itu pun akan menjadi semangat bagi saya dan saudara-saudara sekalian, bahwa kita pasti menang atas segala sesuatu yang tidak menguntungkanku, atas segala sesuatu yang menjatuhkan dan menyingkirkanku, dan atas segala sesuatu yang tidak benar yang menyerangku. Kita harus percaya
bahwa orang yang menghina, mengolok-olok, mencaci maki diri kita, yang melakukan dan membela kebenaran, tidak akan membuat mereka menjadi lebih baik, lebih tinggi, dan lebih mulia dari diri kita. Hal yang ketiga dan yang terakhir, salib Yesus mengingatkan kita untuk bertobat. Belajar dari kisah dua orang yang disalibkan dengan Yesus, bahwa yang seorang menghujat, mencaci maki, dan seorang yang kemudian beriman percaya kepada Yesus, maka kita pun harus memilih untuk diubahkan hati kita oleh karya salib, dan bukan mengeraskan hati. Apalagi kemudian mengeraskan hati, tidak bertobat sampai tubuh mengeras, mati dan tak bernyawa, dan kehilangan keselamatan dan kemuliaan surga. Saudaraku, salib Yesus mengubah kehinaan menjadi kemuliaan, serta kesengsaraan menjadi keselamatan. Teruslah mengampuni dan mengasihi saudaraku. Dan ingatlah, orang lemah membalas dendam, orang yang kuat memaafkan, tetapi orang yang cerdas mengabaikan. Itulah ungkapan dari Albert Einstein. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, firman hidup yang selalu mau kami terus hidup dalam firman, supaya kehidupan kami bukan hanya hidup di dunia ini, tapi mendapatkan kehidupan kekal bersama-Mu di sorga. Terima kasih untuk firman. Engkau mengajar dan melatih kami untuk terus mendengar suara Tuhan, peka mendengar suara-Mu, sehingga dalam kesetiaan melakukan perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya salib-Mu akan terus mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik, lebih benar, lebih mulia, lebih indah, dan hidup di dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan. Amin.